Andi Nurpati dan nyali Polri. Nama Andi Nurpati kembali dipersoalkan dalam kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Polri pun tak bisa lagi bersiasat untuk tidak menjerat mantan anggota Komisi Pemilihan Umum KPU yang kini menjadi petinggi Partai Demokrat itu sebagai tersangka. Dalam gelar perkara kasus tersebut secara tertutup di Mabes Polri, Rabu 21 September, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, dan Satgas Anti Mafia Hukum menyoal sejauh mana keterlibatan Nurpati. Kedua institusi itu menilai penyidikan yang dilakukan polisi sudah sesuai aturan hukum, tetapi harus benar-benar on the track. On the track, itu memang keraguan publik bahwa polisi tidak benar-benar on the track. Bahkan sama sekali tidak di jalur yang benar. Artinya, penyidikan baru menyentuh pelaku kelas teri, belum dalangnya. Sikap Polri dalam membongkar kasus surat palsu MK memang syarat dengan keanehan. Aneh, lantaran meski sudah 18 bulan menyidik, mereka tak berdaya mengungkap siapa aktor pemalsuan surat MK, sekalipun terpampang segudang petunjuk yang terang benderang. Polisi yang biasanya garang mengusut kasus orang-orang kecil, tiba-tiba menjadi pengecut karena berurusan dengan petinggi partai penguasa. Saking takutnya, polisi baru menetapkan 2 tersangka kelas teri, yakni mantan panitera MK, Zainal Arifin Hussein, dan mantan juru panggil MK, Masyuri Hasan. Zainal diduga sebagai konseptor penambahan redaksional draft surat bernomor 112 tanggal 14 Agustus 2009 yang digunakan KPU dalam menetapkan calon Partai Hanura, Dewi Yassin Limpo, sebagai pemenang kursi DPR. Adapun Masyuri dituding memalsukan tanda tangan Zainal. Polisi boleh saja menepuk dada, merasa sudah mereguk kesuksesan dengan menetapkan Zainal dan Masyuri sebagai tersangka. Akan tetapi, hasil penyidikan itu sejatinya adalah noda bagi rasa keadilan publik. Sungguh tidak adil karena aktor surat palsu MK masih bebas melenggang. Padahal Nurpati sangat kuat diduga sebagai otak di balik pemalsuan surat MK. Hasil penelusuran Panitia Kerja Panja Komisi 2 DPR pun begitu gamblang mempertontonkan peran Nurpati sebagai aktor. Para saksi dimintai keterangan oleh Panja teramat jelas menyebut Nurpati adalah pencetus sekaligus pelaksana ide pemalsuan surat MK. MK yang membentuk tim investigasi ketika kasus itu muncul pada 2009 secara terang benderang juga menyebutkan keterlibatan Nurpati. Karena itu pula MK melaporkannya ke polisi pada Februari 2010. Kita mendesak kepolisian tidak lagi terus mengumbar dalih demi melindungi dan melayani Nurpati. Kasus surat palsu MK bukan sekedar penyelewengan administrasi, bukan sekedar persoalan surat menyurat. Kasus surat palsu MK adalah kejahatan konstitusi, kriminalitas tingkat tinggi dalam demokrasi. Dengan begitu, yang harus dibidik adalah biang keroknya, bukan cuma staf atau administraturnya seperti Masyuri dan Zainal. Masih punya keberaniankah Polri? Masihkah ada nyali yang tersisa buat setitik kebajikan?